akhirnya jadi perkenalkan saya Sarah, tugas puskesmas Lumajang. Ibu mohon maaf pada di sini saya akan menjelaskan mengenai obat herbal. Mungkin sebelumnya ibu sudah pernah tahu apa itu obat herbal? Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang apa itu obat herbal, terus apa manfaatnya ya Bu ya. Dan obat herbal itu apa? Obat herbal itu yaitu produk kesehatan yang berasal dari bahan alami. Itu biasanya dari tumbuhan, dari hewan, ataupun dari benda. Fungsinya itu untuk menjaga kesehatan, mencegah penyakit, bahkan mengobati penyakit, serta menjaga daya tahan tubuh. Ya. Terus obat herbal ini biasanya sering kita jumpai di lingkungan rumah Bu. Contohnya mungkin ibu sering, apalagi ibu rumah tangga biasanya sering masak gitu ya. Pasti ada di dapur bahan-bahannya, ada jahe, terus apa lagi mungkin ibu tahu? Kunyit, iya betul, apalagi bawang sirih. Sudah tahu mungkin ibu sebelumnya sudah pernah menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai obat alami? Sudah. Minuman ya, apalagi kita kalau daerah pegunungan ya Bu ya, sering batuk biasanya sebelum mengkonsumsi obat membuat dulu ya Bu, karena tradisional tadi, jadi bahan-bahan tersebut itu sudah lama digunakan oleh masyarakat kita, sudah dari dulu Bu ya, karena sebelum ada obat kimia itu kita menggunakan obat herbal. Ya, makanya obat herbal ini biasanya sering kita beli itu melalui banyak ini Bu ya. Kalau ibu biasanya beli obat herbal gimana? Pernah beli obat herbal? Di apotik? Iya, di apotik. Pernah tidak ibu beli obat herbal di Shopee mungkin yang sering kita? Pernah Bu ya. Nah, jadi ibu harus tahu dulu yang namanya obat herbal itu harus melalui pemeriksaan BPOM ya. Jadi kalau seandainya sudah ada izin BPOM berarti sudah lulus uji, berarti memang obat herbal itu sudah aman untuk dikonsumsi ya. Nah, kalau seandainya tidak ada BPOM-nya itu harus hati-hati, itu namanya obat herbal ilegal. Iya. Nah, jadi biasanya kan karena sudah sering kita jumpai pembelian obat herbal itu di e-commerce ya Bu ya, di Shopee, di Facebook, itu mungkin ibu sering kan mendengar, bahkan pernah membeli. Nah, itu harus hati-hati. Jadi takutnya itu belum ada izin BPOM-nya ya. Nah, kalau seandainya belum ada izin BPOM, ibu harus teliti dalam pembelian tadi. Takutnya yang namanya kita obat herbal ini sudah marak di masyarakat kita, nanti dimanfaatkan dengan orang-orang dengan mencampurkan bahan-bahan kimia. Jadi dia tidak herbal lagi Bu. Nah, takutnya lagi kalau ada campuran kimia tidak dicantumkan di dalam produk. Jadi setahu kita ya herbal gitu Ibu ya. Nah, kalau seandainya kita konsumsi obat herbal itu tanpa sepengetahuan kita ada bahan kimia Bu, apalagi dengan jangka waktu yang panjang, itu bisa menyebabkan beberapa penyakit ya, seperti diabetes, penyakit jantung, dan banyak lainnya ya, apalagi ginjal ya, karena dia mengandung obat kimia tadi yang kita tidak tahu. Seharusnya obat yang ada obat kimia benar-benar harus ada di bawah pengawasan dokter ya. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati dalam pemilihan obat herbal. Baik, di sini saya akan memberi informasi sedikit tentang ciri-ciri yang ilegal tadi ya. Yang pertama yang pasti tidak memiliki izin edar BPOM. Itu jelas Bu. Itu jelas ilegal, harus benar hati-hati. Yang kedua, tidak mencantumkan komposisi
sudah. Terus efek sampingnya apa saja, cara pemakaiannya atau penggunaannya bagaimana gitu ya. Nah terus yang penting itu harus ada expirednya, itu penting. Nah yang selanjutnya tidak apa namanya, produk itu kemasannya sudah rusak, itu juga harus hati-hati. Selanjutnya juga takutnya kan yang namanya obat herbal ini kan iklan sekarang sudah banyak. Biasanya itu menawarkan khasiat yang benar-benar instan. Jadi namanya kita sakit ya, pasti pengennya cepat sembuh benar. Jadi di saat ada iklan obat herbal dengan penggunaan pengobatan instan itu jangan langsung percaya. Yang namanya kita menggunakan obat herbal itu berarti kan pengobatannya itu ada jangka waktunya, tidak langsung instan gitu. Itu juga harus hati-hati ya. Nah, ini mungkin ada contoh-contoh produknya ya. Biasanya kan obat herbal ini ada di bentuk pil, ada bentuk minuman teh gitu ya. Ada jamu, nah itu jamu yang sering kita temukan Bu. Nah ini benar-benar harus diperhatikan. Biasanya ini bentuk kapsul Bu. Nah ini minuman ya. Bu bagaimana penjelasannya sudah jangan mudah tergiur ya. Nanti kalau seandainya ibu sambil santai di rumah, ini ada website mengenai penjelasan yang lebih lengkap tentang obat herbal. Nanti bisa lihat di website ini, nanti kami akan kasih linknya ya Bu ya. Nah, di sini mengenai obat herbal, terus kami bayar, ini penting sekali Bu. Nah terus ini apalagi nih Bu, ini obat herbal ilegal, nah nih penyakit kronik, karena kita tidak tahu. Selama ini kita kan tahunya obat herbal itu dari bahan alami kan. Nah ternyata ada kandungan bahan kimia yang kita sama sekali tidak tahu Bu. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan penyakit kronik di dalam tubuh kita. Makanya sering kita jumpai di masyarakat itu padahal tidak ada sakit kok tiba-tiba bisa diperiksa ada penyakit ginjal misalnya kan. Nah itu benar-benar harus diwaspadai. Nah di sini misalnya itu kalau seandainya sudah ada BPOM atau itu kan biasanya ada nomornya ya Bu ya. Nah itu nanti di sini bisa ada panduan untuk ibu mengecek secara langsung nomor BPOM itu sudah terdaftar atau belum. Kita intinya kita harus benar-benar hati-hati dan teliti karena kesehatan itu adalah aset terbesar buat kita ya. Baik Ibu, nah nanti kami kasih linknya Bu ya biar bisa Ibu lihat di sini, nanti bisa di-download. Nah, untuk download ini aman Bu, kita gratis, tidak ada biaya. Jadi sambil ini mungkin ada keluarga di rumah atau ada tetangga itu bisa langsung diinformasikan ya. Baik Ibu, bagaimana untuk penjelasan kami? Sudah terima kasih ya Bu ya sudah meluangkan waktu, dan semoga Ibu cepat sembuh dan istirahat di rumah. Terima kasih Bu ya.